Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherti. Saya adalah CGP Angkatan 6. Unit kerja saya yaitu di SMA N3 Cikampek. Di sini saya akan memaparkan pemahaman tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan memaparkan hasil tugas saya dalam modul 1, yaitu tentang demonstrasi kontekstual, yaitu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya akan memaparkan hasil tugas saya dalam modul 1, yaitu tentang demonstrasi kontekstual, yaitu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Yang pertama yaitu menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun semua kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun sebagai pendidik kita hanya sebagai pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak kita dapat menemukan kebebasannya dalam belajar. Yang kedua, yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dengan anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami oleh anak, karena anak sudah mendapatkan hal dan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Jadi, apakah kita sudah berpusat pada anak? Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek, anak-anak yang akan membangun pengetahuan, dan sebagai subjek, anak yang aktif akan membangun pengetahuan. Adalah trilogi pendidikan. Yang pertama adalah ing ngarsa sang tulada, yaitu guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang pendidik harus memberikan teladan kepada siswa. Selain mengajar dan mentransfer ilmu, pendidik harus bisa memberikan teladan kepada siswa setidaknya mengenai hal yang diajarkannya. Yang kedua adalah ing madya mangun karsa. Guru selalu berada di tengah-tengah untuk memberikan semangat. Guru harus menciptakan prakarsa ide. Guru harus memberikan wawasan kepada siswa-siswi. Harus dicermati bahwa mereka harus diberi wawasan, bukan hanya membaca ulang, apalagi hanya diberikan soal dan siswa diminta mengerjakan. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani. Guru harus memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus menjadi motivator, di mana seorang pendidik harus dapat menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa. Merupakan hal yang harus dipikirkan. Harapannya mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat sehingga mereka semakin tekun dan semangat belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Sebagai pendidik, kita harus memberikan wawasan dan pengetahuan kepada siswa. Siswa bukan hanya membaca ulang, tetapi kita memberikan wawasan kepada siswa. Dan sebagai pendidik, kita harus menjadi motivator yang bisa menumbuhkan dan merangsang. Pendidik dapat merangsang serta mengarahkan sesuai potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Tujuannya agar mereka dapat memaksimalkan potensi secara tepat sehingga dapat belajar dengan tekun dan semangat belajar dalam meraih cita-cita.
Ini adalah gambar di mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam sistem kolaborasi atau kerjasama. Mereka dapat mengeluarkan semua ide dan potensi yang mereka miliki dan dapat direfleksikan atau dapat ditunjukkan kepada teman mereka lainnya. Dan teman lainnya akan memberikan pendapat tentang hasil karya yang temannya hasilkan. Salah satu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang pendidik harus memberikan teladan kepada siswa. Berikut kegiatan di mana guru dan siswa bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar sekolah bersih, sehat, dan nyaman. Berikut kegiatan penyambutan siswa di mana guru menyambut siswa dengan membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dengan harapan siswa dapat mengawali pembelajaran dengan semangat sampai akhir. Ayo Bapak Ibu guru, semangat. Guru kunci kebahagiaan anak. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.